Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya saudara senantiasa berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, sukacita Allah. Saya percaya Tuhan akan senantiasa menopang dan menolong kehidupan saudara, dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana caranya hidup dalam sukacita. Sebelumnya mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami diberikan kehidupan, anugerah yang luar biasa. Begitu banyak kebaikan yang kami terima dari Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami suara firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai peristiwa, situasi dalam hidup kita yang dapat membuat kita bersedih, kecewa, putus asa, mengalami down atau kehilangan semangat. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kunci yang dapat membuat kita selalu mengalami sukacita, walaupun kita mengalami atau menghadapi situasi yang tidak membuat kita dapat bersukacita. Nah, pertama saudara, kita harus memahami bahwa definisi sukacita di dalam Tuhan itu berbeda dengan sukacita yang dari dunia. Kita bisa bersukacita menurut pandangan dunia oleh karena apa? Karena hal-hal yang lahiriah. Tetapi sukacita di dalam Tuhan itu bersifat hakiki atau sejati. Hakikatnya sukacita dalam Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi, keadaan lahiriah kita. Tetapi sukacita yang di dalam Tuhan itu lahir dan muncul dari dalam, dikerjakan oleh Roh Allah sendiri, Roh Tuhan. Dan sukacita itu selalu muncul, selalu ada dalam berbagai situasi kehidupan kita. Kita akan membaca dua ayat di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 dan 9. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja saya bacakan ini mengandung satu kunci bagaimana kita dapat hidup dalam sukacita. Kuncinya apa, saudara? Kuncinya ialah mata kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Demikian kata pemazmur. Kunci agar hidup kita selalu berbahagia adalah pandangan
mata rohani kita selalu tertuju kepada Tuhan. Iman kita senantiasa tertuju kepada Allah. Situasi hidup kita mungkin nampaknya jelek. Mata kita melihat apa yang di depan kita, dan itu bisa membuat kita kehilangan damai, sukacita. Tetapi saudara, kalau mata rohani kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, melihat dan menyadari bahwa Tuhan ada di sebelah kanan kita, menopang kita, sehingga kita tidak goyah, maka kita akan selalu mengalami sukacita ilahi, sukacita yang sejati yang dari Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan pada hari ini adalah: arahkanlah pandangan mata rohani saudara, arahkanlah pandangan mata iman saudara senantiasa kepada Tuhan. Walaupun mata lahiriah saudara, mata jasmani saudara melihat hal-hal yang mungkin mengecewakan, yang menyedihkan, hal-hal yang membuat saudara bisa putus asa. Tetapi saudara, pandangan mata rohani saudara tetap tertuju kepada Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang sanggup menolong saudara. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada, dan sukacita Allah itu akan senantiasa memenuhi hidup saudara kalau saudara senantiasa berharap memandang kepada Tuhan. Saudara tidak akan kehilangan sukacita di tengah-tengah problema masalah yang saudara hadapi. Tetap sukacita itu ada dalam hati saudara, pikiran saudara. Karena apa? Karena saudara menyadari bahwa ada Allah, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Janji Tuhan Yesus bahwa Dia menyertai kita, bersama-sama dengan kita di segala situasi keadaan sampai kesudahan zaman, sampai akhir. Dia selalu berada bersama-sama dengan kita, dan itu kunci mengapa kita selalu bisa bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam segala situasi. Bersukacitalah karena ada Tuhan yang selalu menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Dan biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Roh Kudus selalu berlimpah-limpah dalam hati, pikiran, dalam kehidupan saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari bahwa ketika pandangan mata kami tertuju kepada Tuhan, selalu terarah dan fokus kepadamu, maka sukacita dari-Mu Tuhan selalu mengalir dalam hati, pikiran, dalam hidup kami. Sebab kami dapat melihat dan dapat menyadari bahwa Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami, menopang kami, menyertai kami, menolong kami dalam segala situasi keadaan apapun. Penyertaan-Mu sempurna, dan penyertaan-Mu itulah yang membuat kami dapat selalu bersukacita.
Kami menyadari sekarang bahwa tidak ada satupun yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada satu hal pun yang harus kami khawatirkan atau merasa kecewa. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu, dan berkati setiap saudara yang mendengarkan renungan pada hari ini. Berkati hidup mereka, tolong mereka, kerjakanlah karya-Mu dalam kehidupan mereka. Rencana-Mu yang baik terjadi dalam kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sampai berjumpa dalam renungan yang berikutnya, dan kiranya damai sejahtera Allah, berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan saudara semua sampai akhir zaman dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.